Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk mengadakan kajian Al-Firqatul Najiyah, jalan golongan orang yang selamat. Minggu lalu saya tidak hadir karena saya safar, dan saya sudah sampaikan 2 minggu sebelumnya bahwa saya tidak hadir. Kemudian saya sudah cari pengganti, sudah disetujui. Qaddar Allah, Ustaznya sakit. Mungkin sebagian di antara antum kan kecewa. Saya dapat berita banyak jamaah yang kecewa, sudah bawa-bawa buku, ternyata Ustaznya enggak ada. Yakinlah bahwasanya itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tetap satu langkah kaki yang membawa antum ke sini untuk belajar sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Dan itu adalah bentuk pengorbanan. Salah satu bentuk pengorbanannya seperti itu. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, berarti dia belum mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Dan salah satu di antara pahitnya ilmu adalah sudah sampai ternyata ustadznya nggak datang. Nggak cuma antum kok. Kami dulu di Saudi pun demikian. Kadang-kadang sudah sampai duduk setengah jam, rupanya syekh nggak keluar. Padahal rumahnya cuma di sebelah. Rupanya mau ada tamu gara-gara tamunya datang, tamu penting, beliau pun tidak enak pamitnya. Ya, kadang kita kecewa, tapi alhamdulillah insya Allah pahalanya sudah dicatat. Kita masuk ke halaman 43, bahasan ke-9 tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bab ini tidak lain dan tidak bukan melainkan bab yang merupakan bab penguat dari bahasan-bahasan sebelumnya. Pada bahasan ke-8 kemarin kita berbicara tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sudah kita bahas bahwasanya kita tidak boleh minta pertolongan berupa rezeki, jodoh, kenikmatan, dihindarkan dari kematian, dari sakit, disembuhkan dari penyakit, kecuali hanya kepada Allah, dengan berbagai dalil yang sudah kita bawakan. Nah, pada bahasan ke-9 ini ditambahkan lagi dalil-dalil yang lain dan juga perkataan-perkataan para ulama yang bisa memperkuat bahasan ini. Silakan. Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, apabila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Ini adalah nasihat dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ulam inni u'alimuka bi kalimat. Wahai anak kecil, Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi. Nabi punya paman yang juga seorang sahabat namanya Abbas, dan Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak kecil, mari kamu kuajarkan beberapa kalimat. Rasulullah katakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu hendak minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Afwan, di antara antum ada yang punya masalah, saya angkat jadikan contoh. Ada yang terlilit hutang. Dikarenakan tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya ikut-ikut dengan orang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya maksiat. Dia tidak meminta kepada Allah. Mungkin dikarenakan kabut, mungkin dikarenakan sudah entah bagaimana lagi caranya untuk melunasi hutang itu. Akhirnya jatuh-jatuhnya kalau tidak ke rentenir, padahal itu terlarang, atau jatuh kepada maksiat yang lain dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan peribadatan kepada Allah. Padahal kalau antum tahu bahwasanya hutang dan segala bentuk macam kesulitan di hidup ini itu bisa diselesaikan dengan cara minta pertolongan hanya kepada Allah.
Siapa yang bilang kita tidak bisa selesaikan hutang itu? Islam telah memberikan solusi untuk hutang. Satu di antaranya adalah memberikan piutang itu sendiri dengan sukarela, dan orang yang memberikan piutang mendapatkan pahala. Solusi yang lainnya itu dengan zakat. Karena satu di antara 8 asnaf orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu bayar pada saat sudah jatuh tempo. Bisa dibantu. Kenapa harus minta kepada yang selain Allah? Kenapa harus berharap kepada manusia lalu digoda dengan perbuatan-perbuatan maksiat? Datang ikut kepada orang-orang kaya tertentu yang minta untuk dikerjakan proyek-proyek yang sifatnya maksiat. Meninggalkan majelis ilmu padahal tadinya sudah mati. Meninggalkan peribadatan yang benar kepada Allah tadinya sudah mati. Dikarenakan berharap dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau memang punya masalah, maka harusnya semakin dekat kepada Allah. Kalau ada masalah, adukan kepada orang yang antum yakin bisa bantu solusinya. Mungkin ada datang ke Ustaz Jabbar, mengadukan, Ustaz saya butuh bantuan, saya begini, saya tidak tahu solusinya apa. Seperti ada beberapa bulan yang lalu orang kilo 8, sekian banyak utangnya, lalu ditawarkan oleh gereja, kalau mau kita bayarkan utangnya, tapi masuk Kristen. Datang kepada kita lalu kita kasih solusi. Nabi Roh punya berapa sekian banyak harta zakat yang bisa kita salurkan untuk membantu supaya dia tidak masuk Kristen. Dan selesai hutangnya 34,5 juta habis, dibantu oleh kaum muslimin yang telah menyalurkan zakatnya lewat sini. Bisa dengan cara minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah melalui orang-orang yang kita anggap orang-orang dekat kepada Allah. Imam Nawawi dan Al-Haytami menjelaskan makna hadis ini yang ringkasnya sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan dalam suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang tidak seorang pun mampu mengatasinya kecuali Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki, dan memberi petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan urusan-urusan yang berada dalam kewenangan khusus Allah. Allah berfirman yang artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Sebelum saya lanjut ke poin pertama ini, yang saya ceritakan tadi kasusnya, alhamdulillah punya istri yang mau berkata, saya lebih baik miskin daripada kita kaya tapi dapat harta yang gak ada. Yang punya istri demikian harusnya bersyukur kepada Allah. Masih ada yang ingatkan. Sebagian di antara istri-istri ada yang justru sebaliknya. Ya, keluar bawa harta sebanyak-banyaknya. Entah kamu dapat dari mana terserah. Yang jarang adalah istri yang mau mengatakan, saya lebih baik miskin daripada kamu banyak harta tapi dapatnya dari jalan yang tidak halal. Imam Nawawi dan Al-Haytami mengatakan, menjelaskan makna hadis di atas yang ringkasnya sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan dalam suatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohon pertolongan hanya kepada Allah. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang tidak ada seorang pun yang mengatasi kecuali Allah. Seperti misalnya menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah yang mampu memberikannya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, manakala kita sakit, kemudian kita berdoa, Allahumma rabbana Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama.
manusia, hilangkanlah penyakit, hilangkan penyakitku. Isfi anta syafi, sembuhkanlah aku, Engkau lah yang maha penyembuh. La shifa illa shifauka, tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak lagi didatangi oleh penyakit. Allah yang mampu memberikan kesembuhan manakala kita sakit. Manakala kita sakit, kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Bersabar, tidak terlalu banyak mengeluh. Kalaupun ada sakit, kita katakan saya sakit, tapi tidak mengeluh dengan sakit yang ada. Malah kalau kita sembuh, maka kita katakan alhamdulillah Allah yang telah menyembuhkan saya. Kemudian Anda, misalnya kita berkata kepada seorang dokter, kita katakan terima kasih dokter, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan saya lewat Anda. Maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau mengatakan terima kasih dokter, kalau bukan karena Anda saya tidak akan sembuh, maka ini tidak boleh. Kemudian Allah yang mampu memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nur, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa ngasih rezeki kalau Allah yang tahan rezekinya? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, dikarenakan semua orang juga tahu. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada yang bisa berikan rezeki. Kalau bukan karena Allah, tidak ada rezeki yang datang. Dan manakala Allah telah menahan sebuah rezeki, maka tidak ada yang bisa ngasih. Maka minta rezeki itu hanya kepada Allah, dan tidak boleh kepada yang selain Allah. Ada yang mengatakan, saya kalau tidak pakai bank, bagaimana saya bisa menjalankan usaha saya? Siapa yang bilang? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah kasih. Kalaupun tidak, maka Allah tidak akan kasih. Kalau Allah tidak mau kasih, maka tidak akan ada yang dapat memberikan ganti. Allah yang mampu kasih rezeki. Kita minta hanya kepada Allah. Dan seperti yang tadi, itu prinsip yang sangat bagus. Kalaupun cuma sedikit, yang penting halal itu jauh lebih baik daripada banyak, tapi kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Kemudian Allah yang memberikan petunjuk, yang kalau bukan karena Allah yang memberi petunjuk, maka seseorang akan tersesat. Yang mana kalau Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Dan manakala Allah telah memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah yang sering kita dengar dalam kajian-kajian. May yahdihillah, apa lanjutnya? Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. May yahdihillah, kalau barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya, fala mudilla lahu, tidak ada orang yang mampu memberikan kesesatan kepadanya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Alhamdulillah antum semua duduk di sini, termasuk kami. Duduk di sini kalau bukan karena Allah yang memberi petunjuk, tidak akan jadi. Kalau bukan karena Allah yang suruh sholat di masjid di sini, Allah ngasih petunjuk, hidayah di dalam hati. Mungkin kita saat ini tidak sedang sholat, mungkin kita sedang berada di depan TV asik nonton, orang azan kita nggak gubris. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak akan duduk di sini, mendapatkan ilmu, belajar, mendapatkan pahala, menambah keimanan, diberikan bekal untuk bisa masuk surga. Kalau bukan karena hidayah Allah, mungkin kita sedang berada di tempat-tempat maksiat. Dan hal-hal yang seperti ini, seperti penyembuhan terhadap penyakit, rezeki, memberikan petunjuk, ini semua merupakan urusan-urusan yang berada di dalam kewenangan khusus Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Barang siapa menginginkan hujah, maka cukuplah berhujah dengan Al-Quran. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Barang siapa menginginkan penasehat, maka cukuplah kematian sebagai penasehat baginya. Dan barang siapa belum merasa cukup dengan hal-hal tersebut, maka cukuplah neraka sebagai tempat kembali baginya.
Allah berfirman yang artinya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Ini ayat yang agung untuk mendukung pernyataan bahwasanya kalau kita ingin minta pertolongan, minta hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan, bukankah Allah sebagai sudah cukup untuk melindungi hamba. Ini juga menjadi jawaban kepada sebagian orang yang dia percaya ada yang selain Allah yang mampu memenuhi hajatnya. Seperti di antara sebagian orang mengatakan, saya punya sebuah jimat. Yang saya jimat itu dapat dari kiai. Masa kiai ngasih saya sesuatu yang haram? Kita katakan jimat, sesuatu yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tusyirku. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tusyirku. Sesungguhnya jampa-jampi, mantra-mantra dan tamaim, jimat-jimat, telet-telet, itu adalah semua kesyirikan. Dikarenakan bentuk meminta pertolongan kepada yang selain Allah. Oleh karena yang seperti ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, walaupun katanya diberikan oleh kiai tertentu. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani berkata, mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selainnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selainnya. Celakalah kamu di mana akan kau letakkan mukamu di hadapan Allah di akhirat kelak. Jika kamu berani menentang Allah di dunia ini, kamu palingkan wajahmu darinya, meminta pertolongan kepada makhluknya dan menyekutukannya. Engkau keluhkan segala hajatmu dan engkau pasrahkan segala nasibmu kepada makhluknya itu. Singkirkanlah perantara-perantara yang menghubungkan dirimu dengan Allah, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu adalah suatu kedunguan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali semuanya itu adalah milik Allah. Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah tanpa dengan makhluk. Maksudnya adalah bersama Allah dengan selalu berdoa kepadanya tanpa perantaraan salah seorang pun di antara makhluk-makhluknya. Ini adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian orang mengira ini adalah Syekh Sufi, dan sebagian orang mengklaim bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekh mereka dari kalangan orang-orang Sufi. Padahal tidak demikian. Para ulama al-hadis mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang ulama al-sunnah yang juga merupakan salah seorang yang ahli di bidang hadis. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani sering dinisbatkan oleh orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai tempat bertawassul atau meminta sesuatu kepada dia, dan dia adalah Sayyidullah. Tidak hanya di Indonesia, di zaman-zaman dahulu di kalangan orang-orang Arab, mereka pun mengenal perkataan-perkataan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong berikan saya anak. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berikan saya jodoh. Di zaman dahulu dikenal yang seperti ini. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani ibarat Laila Majnun. Laila yang diklaim oleh banyak laki-laki sebagai kekasihnya, pada Laila mengatakan, saya tidak pernah mengenal mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seseorang yang diklaim oleh banyak orang sebagai tempat permintaan atau tempat sesembahan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki perkataan yang menentang semua itu. Beliau mengatakan yang demikian, mintalah hanya kepada Allah dan jangan minta kepada yang selainnya, termasuk dia. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan mohon pertolongan kepada yang selainnya, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan beliau mencela, beliau mengatakan, celaka kamu, di mana akan kamu letakkan mukamu di hari kiamat nanti di hadapan Allah, jika kamu berani menentang Allah di dunia dengan cara memalingkan wajahmu dari Allah. Engkau meminta pertolongan kepada yang bukan Allah, dan engkau menyekutukan Allah. Engkau mengeluhkan segala hajatmu dan engkau pasrahkan segala nasibmu kepada makhluknya. Maka beliau pun memerintahkan, singkirkan semua bentuk perantara-perantara kepada yang selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku saja. Tidak pakai perantara-perantara seperti minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada kuburnya Wali Songo, minta kepada kuburnya guru fulan, Syekh fulan, dan yang semacamnya. Minta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah tidak memiliki hijab di antara dirinya dengan makhluknya yang soleh. Tinggal minta, nanti Allah yang kasih.
Allah. Memohon pertolongan yang disyariatkan adalah memohon pertolongan langsung kepada Allah agar Dia melepaskan berbagai beban kesulitan. Adapun memohon pertolongan yang tergolong perbuatan syirik adalah memohon pertolongan kepada selain Allah, misalnya kepada para nabi dan para wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi orangnya tidak di hadapan yang memohon. Karena mereka itu tidak bisa memberi kemanfaatan maupun mencegah kemudaratan sedikit pun. Mereka juga tidak bisa mendengar permintaan orang yang memintanya. Dan kalaupun mereka bisa mendengar, maka mereka pun tidak akan bisa mengabulkannya. Begitulah keadaan mereka sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Adapun meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup sementara orangnya ada di hadapan orang yang memintanya, seperti membangun masjid atau untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang serupa, maka itu dibolehkan. Hal itu berdasar firman Allah yang artinya, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, surat Al-Maidah ayat 2. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang tidak boleh adalah minta pertolongan kepada selain Allah pada permasalahan yang hanya Allah yang mampu memberikannya, seperti jodoh, rezeki, kehidupan, kesembuhan dari penyakit dan yang semacamnya. Minta hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada yang selain Allah. Tetapi nanti ada hal-hal yang di luar dari itu yang juga mampu diberikan oleh makhluk, maka boleh diminta dari makhluk dengan syarat orangnya mampu memberikannya. Dan Syekh Muhammad Jamil Zaini mengatakan, dan orangnya harus ada di hadapannya. Tetapi ini wallahu a'lam, mungkin di zaman beliau belum terbayang nanti ada komunikasi jarak jauh. Mungkin saya tidak terlalu tahu. Saya ulangi dulu. Adapun kalau sesuatu yang bisa diberikan oleh makhluk, maka boleh diminta kepada makhluk. Seperti saya beberapa kali berikan contoh, kalau ada orang pecah ban mobil atau motornya, maka tentu dia akan mintanya kepada Allah atau kepada tukang tambal ban. Minta suruh nambalkan bannya kepada Allah atau kepada makhluk? Pada makhluk. Karena tidak cukup hanya dia berdoa, ya Allah tambalkan. 1 tahun duduk di situ nggak akan gembung-gembung itu ban. Didorong dulu baru kemudian minta tolong kepada makhluk. Tolong Pak, ini bannya bocor. Dikarenakan makhluk mampu melakukannya, maka tidak mengapa. Atau misalnya ada orang kecelakaan, kemudian mungkin dia duduk saja di jalan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan ini semua luka-lukanya. Kalau terjadi tiba-tiba seluruh lukanya sembuh seperti sedia kala, maka orang pun akan kaget. Yang hendaknya dia lakukan adalah pergi ke dokter, minta tolong untuk dibawa ke dokter, lalu kemudian diobati di sana. Dikarenakan makhluk juga mampu memberikannya. Nah, itu kalau orangnya ada di hadapannya. Sebagaimana di sini beliau mengatakan, atau kepada orang yang masih hidup tetapi orangnya tidak ada di hadapan pemohon, ini tidak diperbolehkan kata beliau. Ini yang syirik. Padahal tidak juga demikian. Dikarenakan bisa jadi kita minta tolong kepada orang walaupun orangnya tidak ada di depan kita. Bisa enggak? Bisakah kita minta tolong kepada orang lain dan orangnya nggak ada di hadapan kita? Bisa. Pakai apa? Pakai telepon. Telepon. Minta tolong misalnya ada tukang isi listrik. Tengah malam nelpon. Afwan, nelpon malam-malam. Ini listrik saya habis. Minta tolong diisikan, kirimkan voucher. Nanti besok saya bayar. Ini minta tolong dan orangnya nggak ada di hadapan kita. Ini boleh nggak? Boleh. Jadi tidaklah harus ada di hadapannya. Mungkin yang dimaksudkan oleh penulis buku ini adalah kalau orangnya gaib dan tidak tahu bahwasanya dia minta tolong. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani
minta tolong, atau Habib Fulan yang ada di Yaman, di sini berdoanya mintanya sama Habib di sana, dan Habibnya nggak tahu dia yang jadi bahan minta tolong. Ya Habib, tolong ini, tolong itu. Habibnya sendiri tidak tahu kalau dia minta tolong, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau minta sesuatu kepada makhluk dan makhluknya kira-kira bisa memberikan apa yang diminta, maka boleh. Walaupun orangnya tidak ada di hadapannya. Yang penting orangnya tahu. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai telepon, bisa SMS dan lain semacam. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya kita diperbolehkan untuk minta tolong kepada hamba pada hal-hal yang memang hamba juga mampu memberikannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Minta saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Seperti misalnya minta tolong orang untuk bangunkan masjid. Ada satu kampung dari masjidnya, kemudian kirim proposal kemana-mana, minta tolong kepada para hamba. Dan hanya kepada Allah, ya Allah, kita mau bangun masjid, tolonglah kami. Lalu kemudian kirim proposal ke beberapa tempat untuk dapatkan dana dibangunkan masjid, maka ini boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga sabda Rasulullah SAW, wallahu fi 'auni al-'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim. Ini adalah di antara dalil yang memperbolehkan untuk minta tolong kepada makhluk apabila memang makhluk itu dapat memberikannya. Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup yang dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah yang artinya, maka orang yang satu golongan dengannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Surat Al-Qasas ayat 15. Juga firman Allah ketika mengisahkan Zulkarnain, oleh karena itu tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Surat Al-Kahfi ayat 95. Ini juga di antara dalil yang bisa mendukung dibolehkannya untuk minta tolong kepada makhluk pada hal-hal yang memang bisa diberikan oleh makhluk. Rasulullah SAW pun dalam berbagai kisah beliau minta tolong kepada makhluk. Seperti misalnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau minta tolong kepada Anas bin Malik untuk dibawakan seember air buat cebok. Rasulullah tidak minta kepada Allah saja, ya Allah datangkan seember air, tiba-tiba jatuh dari langit satu ember air. Tidak demikian, tetapi Rasulullah SAW minta kepada Anas bin Malik, Anas nanti tolong bawakan satu ember air, saya mau BAB nanti tolong bawakan air buat cebok. Maka ini boleh. Rasulullah mandi, kemudian minta dibawakan oleh istrinya Maimun handuk. Atau dalam kasus-kasus yang lain di mana Rasulullah SAW juga minta tolong kepada para sahabat yang lain. Maka ini menunjukkan diperbolehkan untuk minta tolong kepada hamba selama hamba itu mampu memberikannya. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Zulkarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Kahfi, di mana ketika Zulkarnain sampai di sebuah tempat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha baina saddain wajada min duniha qauman la yakadu yafqahuna qawla. Dan sampailah Zulkarnain pada suatu kaum yang mereka tidak mampu dipahami perkataannya. Mereka mengatakan, wahai Zulkarnain, di sana ada Ya'juj Ma'juj, sekelompok orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Tolonglah kami bikinkan dinding antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain mengatakan, apa yang sudah Allah bekalkan kepada saya itu lebih baik daripada yang kalian berikan. Dan kalian tolong saya, sediakan peralatan-peralatan dan tenaga kerja untuk kita bangunkan dindingnya. Maka yang jelas ini diperbolehkan meminta tolong kepada sesama makhluk apabila makhluk tersebut mampu memberikannya. Allah, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana sikap kita ketika kita dimintai sumbangan untuk masjid yang kita tahu masjid itu sebagai pusat atau siar kita? Dimintai sumbangan untuk masjid yang masjid itu diketahui
pusat syiarnya acara-acara bid'ah atau penyebaran ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di antara perbuatan dosa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengada-ngada dalam masalah agama, membuat-buat sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW dalam masalah agama, bikin ibadah baru, bikin ajaran baru, apalagi kalau ajaran tersebut adalah ajaran sesat seperti ajaran Syiah dan yang semacamnya. Maka kalau dimintai tolong untuk yang seperti ini, katakan maaf saya tidak bisa membantu. Katakan saya tidak bisa membantu. Saya juga punya masjid yang lain yang juga harus kami danai. Katakan saja demikian. Tapi hati-hati, jangan juga mengatakan, oh maaf saya nggak bisa bantu. Ini masjidnya penuh fitnah. Nanti antum kelahi sama orang. Ini pusat penyebaran ajaran sesat. Ajaran sesat yang mana? Iya, ajaran-ajaran yang perayaan-perayaan yang nggak pernah ada tuntunan dari Rasul. Kalau akhirnya jadi debat, akhirnya mengeraskan hati. Kadang-kadang ketika debat, akhirnya kita yang kepentok. Sebagian orang ada yang semangat debat ini bid'ah dan seterusnya. Manakala dibalik, apa dalilmu? Dia bilang yang nggak tahu, pokoknya antum ikut saja ke Nabi Rob, di situ tahu itu bid'ah. Ini enggak ilmiah. Kepentok, nggak tahu juga dalilnya apa. Ya sudah, kita sendiri-sendiri. Akhirnya mempermalukan diri sendiri pada saat diskusi, mencoba untuk membid'ahkan orang dan tidak tahu apa yang menjadi syubhat dan bagaimana menjawabnya. Oleh karenanya, pada kasus seperti ini saya hanya mengembangkan pertanyaannya. Katakan saya tidak mau, saya tidak bisa. Demikian, itu saja. Dan jangan ditambah tadi, oh ini karena begitu, karena dikhawatirkan malah bikin pecah, bikin rusak hati, bikin keras hati, dan kadang-kadang mempermalukan diri sendiri manakala kita berdiskusi dan kita tidak tahu syubhatnya dan bagaimana menjawabnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya kalau diisi tanya, ada lagi? Tidak ada. Tapi nanti kalau sudah di luar, istri saya kadang ngeluh, kenapa sih lama sekali? Iya, nggak layani orang banyak tanya. Kenapa nggak tanyanya di sini? Kalau tanya di sini, orang tahu jawab apa pertanyaannya, orang tahu jawabannya, nanti orang dapat faedah. Daripada tanya sendiri, yang tahu cuma penanyanya saja tuh. Biasanya begitu. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang terkena santet? Pertanyaannya apa? Bagaimana menolongnya? Ya. Ada dua kondisi orang terkena santet atau kerasukan. Sebagian orang ada yang bisa sadar dan ada yang tidak bisa sadar. Sebagian orang ada yang setengah-setengah, ada yang full. Maksudnya dirinya itu betul-betul dikuasai oleh setan yang masuk dalam dirinya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadilah dia seperti orang gila, seperti orang yang tidak tahu siapa-siapa. Melihat bapak ibunya dia tidak kenal lagi. Sebagian orang ada demikian. Saya punya teman di Sulawesi, habis pulang umroh, saya nggak tahu kenapa. Sejak saat itu sampai sekarang, dia tidak kenal siapapun yang ada di sekitarnya. Mengurung diri di kamar dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu seperti sihir. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri karena dirinya saja dia tidak kenal. Nah, orang yang seperti ini hendaknya ada di antara kaum muslimin yang membantu. Apakah dengan cara meruqyahnya, membacakan ayat Al-Quran atau membacakan doa-doa yang terdapat pada hadis-hadis yang sahih, dibacakan di dekatnya ayat kursi, dibacakan di dekatnya surat Al-Baqarah. Demikian dalam rangka untuk membantu, dikarenakan dia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Sebagian orang ada yang kerasukan dan dia bisa mengontrol dirinya. Saya pernah meruqyah orang yang orang itu setengah-setengah. Jadi dia kadang-kadang bicara sama saya. Ketika saya pegang tangannya, saya bacakan gini. Kemudian dia bilang, Ustaz, jinnya lari ke tangan yang kanan. Ketika dia lari sini. Kemudian saya pukul gini, kemudian dia teriak. Kalau teriak berarti jinnya.
Kadang-kadang dia bilang, lari ke tangannya sebelahnya, lari lagi, dikejar-kejar-kejaran, dan dia bisa mengendalikan dirinya. Kadang dia ngomong dengan bahasa anak kecil, dan kadang ngomong dengan bahasanya dia sendiri. Kadang dia bilang, Ustaz ini saya, Ustaz itu anaknya. Kalau bilang itu anaknya berarti jinnya, karena jinnya anak-anak. Waktu saya bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, si jinnya bilang, memangnya kamu saja yang hafal? Saya juga hafal, saya dulu TPA kok. Iya, di Pasar Sepinggan. Saya dulu TPA. Saya juga hafal. Saya bilang Qul a'udzu birabbil falaq, dia bilang Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia yang lanjutkan. Dan kadang-kadang nanti dia, Ustaz ini saya, karena itu anaknya. Nah, orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka hendaklah dia tidak bergantung kepada ruqyahnya orang. Di antara ruqyah yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Dan jangan selalu berharap dengan orang lain untuk meruqyah. Jangan dikit-dikit saya mau tukar ruqyah. Apalagi kalau ada ruqyah masal, ditunggu ruqyah masal ikut ngantri. Lalu kemudian selesai dari itu pulang ke rumahnya, tidak juga sholat, tidak juga baca Quran dan yang semacam. Kapan bisa jin itu keluar dari tubuh? Ya. Jadi orang-orang yang terkena flu dan bisa kendalikan dirinya, maka hendaklah ada orang yang membantunya. Bisa dibantu dengan herbal-herbal yang mudah, seperti dikasih madu, dikasih habatus sauda, dikasih minyak zaitun, dibacakan air zam-zam, diruqyahkan dengan air itu, maka itu baik. Tapi untuk orang-orang yang masih bisa menguasai dirinya sendiri, maka yang terbaik adalah dia ruqyah dirinya sendiri dan jangan selalu bergantung kepada orang lain untuk meruqyah. Oke. Satu lagi. Ini pertanyaan fikih, apa hukumnya minum air tape? Halal atau haram? Apa hukumnya air tape? Apa hukumnya air tape? Yang ikut kajian saya qawaid fikih tahu. Apa hukumnya air tape? Saya tanya, apa hukumnya daging babi? Apa hukumnya daging babi? Apa hukumnya daging anjing? Yang benar adalah apa hukumnya daging babi? Tidak ada hukumnya. Apa hukumnya daging anjing? Tidak ada hukumnya. Karena hukum itu berkenaan dengan perbuatan. Kalau antum bertanya apa hukumnya daging babi, nggak ada hukumnya. Tapi kalau antum bilang apa hukumnya makan daging babi, baru ada hukumnya. Apa hukumnya makan daging babi? Bagaimana kalau apa hukumnya buang daging babi? Bagus. Apa hukumnya rokok? Apa hukumnya rokok? Tidak ada hukumnya. Apa hukumnya hisap rokok? Antum takut bilang apa? Apa hukumnya hisap rokok? Apa hukumnya buang rokok? Bagus. Jadi berhukum berkenaan dengan perbuatan dan bukan berkenaan dengan benda. Ini pertanyaannya bagus. Apa hukumnya minum air tape? Dia tidak bilang apa hukumnya air tape. Apa hukumnya air tape? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau pertanyaan apa hukumnya minum air tape, maka kalau air tapenya air tape yang normal, yang fermentasinya adalah fermentasi normal dan tidak mengandung khamar, maka insya Allah boleh. Tapi ada gugus alkoholnya bagaimana? Kalau berbicara gugus alkohol, gugus OH yang di dalam kimia kita pelajari, ada gugus seperti gugus bentuknya segi enam. Ini H lalu OH dan lain semacamnya. Madu pun ada gugus alkohol. Tetapi tidak bermakna dikatakan ada gugus alkohol di dalam madu, tidak bermakna madu itu haram. Di dalam air tape atau tape terkandung gugus OH, gugus alkohol. Tetapi tidak bermakna gugus alkohol ada di situ lalu kemudian tape itu tidak boleh. Tapi kalau sudah gugus alkoholnya terlalu berfermentasi dan sudah sekian lama dan berubah menjadi khamar, maka air tape ini menjadi haram. Tergantung. Kalau antum beli tape dan ada airnya, beli tape singkong dan ada airnya sedikit, beli tape ketan dan ada airnya sedikit, maka insya Allah halal untuk dimakan. Dikarenakan ini normal, walaupun ada gugus alkohol. Sebagaimana madu pun memiliki gugus alkohol. Tapi kalau dia fermentasi yang terlalu lama, lalu kemudian berubah menjadi khamar dan bisa dirasakan kecutnya, maka berubah menjadi tidak halal. Tambahan ilmunya adalah
ketika antum ditanya tentang apa hukum sesuatu, kalau dia sebutkan bendanya maka katakan tidak ada hukumnya. Tapi kalau hukumnya berkaitan dengan perbuatannya baru untuk jawab. Ya. Apa hukumnya makan daging anjing? Apa hukumnya daging anjing? Tidak ada hukum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.